Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Samsir, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo, NIM 170 140 3044. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Marlina Bakri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah estetika. Soal yang pertama, jelaskan ruang lingkup estetika. Ruang lingkup estetika bukan hanya berkisar pada seni dan alam saja, akan tetapi ada beraneka ragam jenisnya. Keindahan yang dimaksud oleh estetika lebih kepada pemahaman masing-masing personal atau individu dalam melihat, memahami, dan menghargai keindahan satu objek. Yang kedua, sejarah perkembangan estetika. Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Hal ini dikarenakan estetika dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat Barat. Hal ini bukan berarti Timur tidak ada pemikiran estetika. Secara garis besar, tingkatan atau tahapan periodisasi estetika disusun dalam 8 periode, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua skolastik, yang ketiga Renaissance, yang keempat Aufklärung, yang kelima idealis, yang keenam romantik, yang ketujuh positivistik, yang kedelapan kontemporer. Soal yang ketiga, jelaskan apakah indah itu seni dan seni itu indah. Apa persamaan dan perbedaan seni dengan keindahan? Aristoteles mengatakan keindahan sebagai sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Menurut cakupannya, orang yang harus membedakan antara keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Untuk itu, perbedaan dalam bahasa Inggris sering dipergunakan istilah beauty atau keindahan dan the beautiful, benda atau hal yang indah. Keindahan yang seluas-luasnya meliputi keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, keindahan intelektual. Pada umumnya, apa yang kita sebut indah dapat menimbulkan dalam jiwa kita terasa senang, bahagia, tenang, nyaman, dan bila kesannya lebih kuat dapat membuat kita terpaku, terharu, dan timbul keinginan untuk memilikinya. Seni pada mulanya adalah proses dari manusia dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Seni biasa dilihat dalam intisari ekspresi dan kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan suatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Jadi seni merupakan bagian dari keindahan. Nah, persamaan seni dan keindahan adalah keduanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh manusia meliputi panca inderanya. Perbedaan adalah keindahan lebih kepada suatu sifat alamiah, sedangkan seni merupakan hasil rekaan atau penataan yang dilakukan oleh manusia sehingga memiliki nilai estetis atau keindahan. Soal yang keempat, jelaskan secara ringkas perbedaan estetika instrumental dan estetika kontemplatif. Estetika instrumental yang diamati dari segi keindahan hasil ciptaan atau karya yang sifatnya objektif. Estetika komplikatif, estetika yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penilaian dalam diri atau internal atau secara personal, rasa sentuhan estetis suatu karya seni. Subjek-subjek memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap seni yang diamati. Yang kelima, jelaskan perbedaan umum antara
pendekatan estetika barat dan estetika timur. Estetika barat lebih menonjolkan pada rasionalitas, realitas dan aktualitas, sedangkan estetika timur lebih cenderung menekan pada spiritual magis dan lebih menekan pada fungsi seni sebagai sarana pelepasan dan pencapaian tingkat pencerahan spiritual masing-masing insan. Soal yang keenam, setiap karya seni selalu memiliki wujud, penampilan dan isi atau bobot. Wujud terdiri dari bentuk dan struktur. Dalam struktur seni dikenal istilah keutuhan atau unity, penonjolan atau outstanding, keanekaragaman atau complexity. Yang keempat, insentitas atau insiti, dan yang kelima keseimbangan atau balance. Apa yang dimaksud dengan balance? Balance adalah upaya dalam pencarian proposisi yang memandai setaraf atau berimbangnya kesamaan unsur-unsur yang berlawanan. Jadi balance di sini adalah intinya adalah keseimbangan, mulai dari rasa, gerakan dan sebagainya. Nah, unsur-unsur dinamika yang menunjang simetris diantaranya pola keseimbangan simetris sama rata, pola keseimbangan asimetris atau tidak sama rata tergantung pada proposisinya. Yang ketiga, pola keseimbangan linear atau berkisaran pada suatu jurusan. Yang keempat, pola keseimbangan radial atau berarah ke banyak jurusan. Soal yang ketujuh, jelaskan seni konseptual dan kontekstual. Nah, seni konseptual itu adalah seni yang lebih atau berkaitan dengan konsep atau yang berasal dari bahasa Latin conceptus, berarti pikiran atau gagasan, ide-ide. Dengan demikian, seni konseptual ini lebih menekan pada gagasan atau ide seninya daripada perupaan karya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat tidak terlepas dari sistem nilai. Sebut saja salah satunya sistem nilai yang beredar dalam sistem nilai dasar. Nilai konseptual atau seni kontekstual itu berasal pada konteksnya, pada aplikasinya. Contoh lain, dalam masyarakat terpelajar yang dinilai dasarnya adalah pengetahuan dan nilai hidup yang mengarah kepada kesempurnaan hidup. Nilai seni juga berdasarkan asas itu. Sekarang saja terjadi banyak klasifikasi mengenai nilai-nilai dan dasar seni tersebut dalam kaitan dengan strata sosial. Yang keempat, jelaskan aspek dan fungsi estetika. Estetika adalah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Dengan mengenal estetika, maka kita mampu menilai segala suatu bentuk yang baik atau buruk. Keindahan yang dimaksud yaitu bisa dirasakan oleh setiap manusia. Akan tetapi tidak semua keindahan tersebut sama dirasakan oleh setiap manusia. Estetika berfungsi untuk menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur serta nilai keindahan serta faktor yang memengaruhi keindahan itu. Meningkatkan apresiasi kita pada alam dan budaya sehingga lebih waspada lagi terhadap pengaruh buruk yang bisa merusak seni dan budaya lokal. Soal yang kesembilan, apa cara untuk memberikan pemahaman kepada orang lain tentang estetika yang paling sederhana? Estetika merupakan ilmu yang mempelajari atau membahas soal keindahan manusia sebagai makhluk hidup yang berakal, berbudi, satu-satunya makhluk hidup mampu menerjemahkan kata estetika satu produk. Nah, keindahan yang berdasarkan penglihatan adalah keindahan yang dapat diserap oleh penglihatan, yaitu keindahan bentuk, warna,
mata visual, berarti ukuran keindahan sebagai suatu yang menyenangkan bisa dilihat. Sama halnya apabila keindahan berdasarkan pada pendengaran, di mana indera pendengaran menangkap suara-suara. Contohnya adalah ketika ada seseorang membangun sebuah rumah, terus ada satu orang lagi yang mengatakan bahwa seharusnya bentuknya seperti ini, akan lebih bagus ketika agak digeser ke kanan. Nah, itu menjadi salah satu pemahaman yang kita tidak ketahui bahwa ternyata di masyarakat itu telah memahami memahami estetika, namun dalam lingkup wilayah ilmu pengetahuan masyarakat belum paham terkait tentang itu. Terima kasih. Jadi itulah yang saya jelaskan pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, lebih dan kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.